Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bian Sadam Permana, NPM 2015-310270. Adapun di sini saya ingin mempresentasikan ujian tengah semester untuk mata kuliah manajemen pengendalian usaha. Terdapat 5 tema pembahasan, yaitu 1. Merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangannya. 2. Organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. 3. Konsep-konsep dasar dan batasan-batasan dalam sistem pengendalian manajemen. 4. Perilaku dalam organisasi. 5. Pusat pertanggungjawaban. 1. Merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangannya. Menurut Harkness dan Kapoor, bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang diorganisasi untuk menghasilkan atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Cara memasuki dunia usaha. Merintis usaha baru, membeli perusahaan orang lain atau buying atau kerjasama manajemen. Merintis usaha baru. 1. Bidang dan jenis usaha yang dimasuki. 2. Bentuk usaha dan bentuk kepemilikan yang akan dipilih. 3. Tempat usaha yang akan dipilih. 4. Organisasi usaha yang dibutuhkan. 5. Hambatan-hambatan dalam memasuki industri. 6. Paten merek dalam dan hak cipta. Membeli perusahaan yang sudah didirikan. Ada beberapa hal kritis yang digunakan untuk menganalisis perusahaan yang akan dibeli, yaitu alasan pemilik menjual perusahaan, potensi produk dan jasa yang dihasilkan, aspek legal yang dimiliki perusahaan, dan kondisi keuangan perusahaan yang akan dijual. Profit usaha kecil dan usaha pengembangan. Komisi untuk pengembangan ekonomi mengemukakan kriteria usaha kecil, yaitu manajemen berdiri sendiri. Manajer adalah pemilik. Model disediakan oleh pemilik atau sekelompok kecil daerah operasi bersifat lokal. Ukuran dalam keseluruhan bersifat relatif kecil. Usaha, pengelolaan usaha dan strategi kewirausahaan. 1. Pengelolaan usaha. Perencanaan usaha memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai pedoman dan alat untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha. 2. Pengelolaan keuangan. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan, antara lain aspek sumber dana, aspek rencana dan penggunaan dana, serta aspek pengendalian keuangan. 3. Teknik strategi pemasaran. A3, yaitu perencanaan pemasaran, bauran pemasaran, dan kiat pemasaran usaha baru. 4. Teknik pengembangan usaha. Ada 2, yaitu peningkatan skala ekonomis dan perluasan cakupan usaha. 5. Manajemen dan strategi perusahaan. Ada 3, yaitu manajemen kewirausahaan, strategi kewirausahaan, dan memelihara semangat kewirausahaan. Kompetensi inti dan strategi bersaing dalam kewirausahaan. Kompetensi inti kewirausahaan tidak dapat disangka lagi bahwa kesinambungan hidup perusahaan sangat bergantung pada ketahanan kewirausahaan dalam meraih keunggulan bersaing melalui strategi yang dimilikinya. Strategi bersaing dalam kewirausahaan. Dalam manajemen strategi yang baru, Mitchell mengungkapkan 5P yang sama artinya dengan strategi, yaitu perencanaan, pola, posisi, perspektif, dan permainan atau taktik. Strategi Daniel Sevens dan Richard Adkin mengungkapkan suatu ide dasar bahwa perusahaan harus menekankan strategi yang berfokus pada pengembangan kompetensi inti, pengetahuan dan keunikan yang tidak berwujud untuk menciptakan keunggulan. Analisis pengembangan bisnis dan studi kelayakan usaha. Pentingnya studi kelayakan usaha, proses dan tahap studi kelayakan, analisis kelayakan usaha, kriteria investasi, penyusunan studi kelayakan bisnis. Etika bisnis dan kewirausahaan. Norma dan etika bisnis. Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan rujukan dalam membuat keputusan dan membicarakan persoalan. Prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis. Kejujuran, integritas, memelihara janji, kesetiaan, kewajaran untuk membantu orang lain, hormat kepada orang lain, warga negara bertanggung jawab, mengejar keunggulan dapat dipertanggungjawabkan. Cara mempertahankan standar etika. Ciptakan kepercayaan perusahaan. Kembangkan kode etik, jalankan kode etik secara adil, konsisten, lindungi hak perorangan. Adakah pelatihan etika? Lakukan audit etika secara periodik, pertahankan standar tinggi tentang tingkah laku, tidak hanya aturan. Hindari contoh etika yang tertera setiap saat dan etika diawali dari atasan. Libatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap pelanggan, tanggung jawab terhadap karyawan, tanggung jawab terhadap investor, tanggung jawab terhadap masyarakat. Hakikat dan ciri-ciri kewirausahaan.
Secara sederhana, anti kewirausahaan atau entrepreneur adalah orang yang jiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Ciri dan watak kewirausahaan: percaya diri, keyakinan, ketergantungan, tidak ketergantungan, individualistis, dan optimisme. Berorientasi pada tugas dan hasil kebutuhan untuk berprestasi, berorientasi laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energetik, dan inisiatif. Pengambilan risiko, kemampuan untuk mengambil risiko yang wajar dan ketantangan. Kepemimpinan berlaku sebagai pemimpin, bergaul sebagai orang lain, menanggapi saran-saran dan kritik. Keorisinalan, inovatif dan kreatif, serta fleksibel. Berorientasi ke masa depan, pandangan ke depan, perspektif dalam konteks bisnis. Seorang entrepreneur membuka usaha baru atau new venture yang menyebabkan munculnya produk baru atau ide tentang penyelenggaraan jasa-jasa. Pengertian kewirausahaan. Proses kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi. Inovasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berasal dari pribadi maupun di luar pribadi, seperti pendidikan, sosiologi, organisasi, kebudayaan, dan lingkungan. Sikap wirausaha, disiplin, komitmen tinggi, jujur, kreatif, dan inovatif, mandiri, realistis. Dua, organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan. Organisasi yang berorientasi ke pengertian manajemen. Semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja sama mencapai tujuan yang ditetapkan membutuhkan manajemen. Secara spesifik, ada 3 alasan utama dibutuhkannya manajemen dalam organisasi, yaitu mencapai tujuan, menjaga keseimbangan, mencapai efisiensi dan efektivitas. Manajemen laba. Secara umum, manajemen laba adalah upaya manajemen perusahaan untuk mengintervensi atau memengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi manajemen. Manajemen laba terjadi ketika para manajer menggunakan keputusan tertentu dalam laporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan. Organisasi profit. Organisasi ini menyediakan atau menghasilkan barang maupun jasa guna untuk memperoleh hasil atau laba sesuai dengan keinginan pemilik organisasi tersebut. Organisasi profit merupakan satu kesatuan usaha atau single entity yang utuh pada organisasi-organisasi yang berorientasi laba. Tujuan organisasi profit. Organisasi ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya demi kepentingan suatu golongan perorangan, biasanya untuk memperkaya diri. Namun ada pula perusahaan-perusahaan laba yang memiliki tujuan mencari keuntungan sekaligus melayani publik. Ciri-ciri organisasi profit: berorientasi pada laba, keuntungan atau materi, berbentuk perusahaan, korporasi, perusahaan perseorangan atau perusahaan kemitraan. Pemegang perusahaan adalah seorang pebisnis, pemegang tunggal, kemudian suatu kemitraan. Modal benih atau awal ditanamkan dan diatur oleh pemilik dan pendiri perusahaan. Pendapatan diperoleh melalui penjualan barang atau jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Laporan pernyataan perusahaan, yaitu mengenai pemasukan, pengeluaran, arus kas, keuntungan, dan sebagainya, telah direncanakan secara teratur dan sistematis. Pendapatan keuntungan diserahkan atau ditransfer ke akun modal. Pengertian laba merupakan satu tujuan perusahaan didirikan, dan laba tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Laba diperoleh dari divisi-divisi, dapat dikelompokkan sebagai pusat laba, dan pengertian dari pusat laba itu sendiri dapat dijelaskan sebagai berikut. Menurut Hudson dan Mowan, pusat laba ada suatu pusat pertanggungjawaban yang manajemen bertanggung jawab pada pendapatan maupun biaya. Manfaat dari pusat laba: kualitas keputusan dapat mengangkat karena keputusan tersebut dibuat oleh manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. Kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkatkan karena tidak perlu dapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih baik. Karena keluaran yang dihasilkan siap, maka pusat laba sangat responsif terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerja kompetitifnya. Juga konsekuensi dasar dan batasan-batasan sistem pengendalian manajemen. 1. Pelacak atau disensor, suatu perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. 2. Penilaian, suatu perangkat yang menentukan signifikasi dari peristiwa aktual dengan cara membandingkannya. 3. Efektor, suatu perangkat
yang pengambilan tindakan koreksi terhadap perbedaan yang signifikan antara keadaan aktual dengan keadaan yang diinginkan. 4. Jaringan komunikasi, perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dan asesor dan antara asesor dan efektor. Perbedaan antara pengendalian tugas dan pengendalian manajemen. Satu, batasan sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen berada di tengah-tengah antara formulasi strategi dan pengendalian tugas. Perbedaan antara pengendalian tugas dan manajemen sebagai berikut. Satu, pengendalian manajemen para manajer berinteraksi dengan manajer lainnya, sedangkan dalam pengendalian tugas tidak ada terlibat atau non-manajer. Dua, dalam pengendalian manajemen fokus terletak pada unit organisasional, sementara dalam pengendalian tugas fokus terletak pada tugas spesifik yang dilakukan oleh unit organisasional. Tiga, pengendalian manajemen adalah aktivitas para manajemen dalam memutuskan apa yang harus dilakukan dalam kendali strategi secara umum. Sedangkan pengendalian tugas berhubungan dengan tugas-tugas tertentu yang sebagian besar membutuhkan sedikit atau tidak sama sekali mempertimbangkan untuk melaksanakannya. 4. Perilaku dalam organisasi. Perilaku dalam organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak yang dipunyai oleh suatu individu, kelompok, dan juga struktur pada perilaku yang ada di dalam organisasi. Manfaat perilaku organisasi akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi. Melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Perilaku organisasi akan membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka sendiri dan juga orang lain yang berada di dalam organisasi. Membantu setiap manajer untuk bisa memahami dan juga memengaruhi lingkungan dan juga kejadian ataupun masalah yang ada pada organisasinya. Elemen-elemen perilaku organisasi, manusia, struktur, teknologi, sistem sosial. Faktor-faktor informal yang mempengaruhi perilaku dalam organisasi. Faktor eksternal, loyalitas, uletan, semangat kebanggaan. Faktor internal, budaya, manajemen, organisasi informal, persepsi, komunikasi, kerjasama, dan konflik. Ruang lingkup perusahaan organisasi, perilaku organisasi, perilaku individu, perilaku. Sistem pengendalian formal, jenis-jenis organisasi, struktur organisasi fungsional di dalamnya setiap manajer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi seperti produksi atau pemasaran. Struktur unit bisnis di dalamnya para unit manajer bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit dan unit bisnis berfungsi sebagai bagian independen dari perusahaan. Struktur organisasi matriks di dalamnya unit-unit fungsional memiliki tanggung jawab ganda. Struktur organisasi ini merupakan kombinasi antara struktur organisasi fungsional dan unit bisnis yang ditunjukkan untuk memanfaatkan keunggulan dari masing-masing struktur organisasi. Pusat pertanggungjawaban. Jenis-jenis pusat tanggung jawab. Ada 4 jenis pusat tanggung jawab, digolongkan menurut sifat input dan output moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian, yaitu pusat pendapatan, pusat beban, pusat tebak, dan pusat investasi. Pusat pendapatan pada umumnya merupakan unit pemasaran atau penjualan yang tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan dari barang-barang yang mereka pasarkan. Pusat beban adalah pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Ada 2 jenis umum dari pusat beban, yaitu pusat beban teknik dan pusat beban kebijakan. 2 jenis istilah ini berkaitan dengan 2 jenis biaya, yaitu biaya teknik dan biaya bijaksanaan. Pusat penelitian pengembangan. Pusat penelitian dan pengembangan adalah pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengkajian, dan pengembangan dalam budaya perusahaan dan pertanggungjawaban langsung kepada perusahaan. Permasalahan dalam pengendalian di pusat administrasi dan pendukung. Pengendalian atas beban administrasi cukup sulit dikarenakan kesulitan dalam mengukuran output, ketidaksamaan antara cita-cita staf departemen dan cita-cita perusahaan. Pusat administrasi dan pendukung. Pusat administrasi dan pendukung adalah pusat biaya kebijakan yang berfungsi untuk memberikan jasa pada pusat pertanggungjawaban lainnya. Pusat pemasaran. Di banyak perusahaan 2 jenis aktivitas yang sangat berbeda di kelompok di bawah pusat pemasaran. Dengan pengendalian yang berbeda satu sama lain, satu kelompok aktivitas berkaitan dengan pemenuhan pasokan. Aktivitas ini disebut sebagai aktivitas pemenuhan pesanan atau pesanan logistik. Kelompok-kelompok aktivitas lainnya berkaitan dengan upaya-upaya untuk mendapatkan pesanan dan tentu saja berlangsung sebelum satu pesanan diterima. Hal tersebut merupakan aktivitas pemasaran yang sesungguhnya dan kadang-kadang disebut aktivitas pemasaran atau disebut aktivitas pencairan pesanan.
Pusat pemasaran terbagi atas dua jenis aktivitas, yaitu aktivitas logistik dan pemasaran. Terima kasih. Kurang lebih segitu itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.